Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Adelia Pertiwi dari Prodi Hukum Tata Negara kelas H dengan NPM 2021020082. Di sini saya akan menjelaskan atau menyimpulkan dari 3 materi yang telah disampaikan oleh Bapak Muhammad Irfan, SHI MSy. Yang pertama, zakat. Zakat dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin dan sebagainya. Zakat dari segi bahasa berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, zakat merupakan rukun keempat dari rukun Islam. Dan adapun dalil Quran yang berhubungan dengan kewajiban berzakat. Yang pertama, surah Al-Baqarah ayat 43 yang menjelaskan, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Kemudian yang kedua, ada pada surah At-Taubah ayat 103 yang isinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Kemudian zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti salat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Zakat juga merupakan sebuah kegiatan sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia dimanapun. Zakat terbagi atas 2 jenis, yakni yang pertama, zakat fitrah. Zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter atau 2,7 kg makanan pokok yang ada di daerah yang bersangkutan. Kemudian, yang kedua ada zakat mal atau harta. Zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas, dan perak. Masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Kemudian, adapun beberapa hikmah berzakat. Yang pertama, membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk. Yang kedua, alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat. Yang ketiga, ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan. Kemudian adapun syarat dikenakannya zakat atas harta. Di antaranya, yang pertama, harta tersebut merupakan barang halal dan diperoleh dengan cara yang halal. Yang kedua, harta tersebut dimiliki penuh oleh pemiliknya. Yang ketiga, harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang. Yang keempat, harta tersebut mencapai nisab sesuai jenis hartanya. Yang kelima, harta tersebut melewati haul. Yang keenam, pemilik harta tidak memiliki hutang jangka pendek yang harus dilunasi. Kemudian, adapun golongan orang yang dapat menerima zakat, yaitu yang pertama fakir, mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Kemudian yang kedua, miskin. Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan. Kemudian yang ketiga, amil. Mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Kemudian yang keempat, mu'alaf. Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah. Kemudian yang kelima, dari rikab. Budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya. Kemudian yang keenam ada gharimin, yaitu mereka yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izahnya. Yang ketujuh ada fisabilillah, adalah mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad, dan sebagainya. Kemudian yang kedelapan ada Ibnu Sabil, adalah mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adapun syarat dari zakat mal dan zakat fitrah. Yang pertama, harta yang dikenai zakat harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
Yang kedua, syarat harta yang dikenakan zakat mal, milik penuh, halal, cukup nisab, dan haul. Kemudian, syarat haul tidak berlaku untuk zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan, perikanan, pendapatan, dan jasa, serta zakat rikas. Sedangkan untuk syarat zakat fitrah, yaitu beragama Islam, hidup pada saat bulan Ramadan, memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya Idul Fitri. Kemudian materi kedua yang akan saya simpulkan yaitu tentang wudhu. Wudhu merupakan salah satu cara untuk bersuci untuk menghilangkan hadas. Oleh sebab itu, wudhu pun memiliki rukun yang harus dijalankan dengan baik. Adapun rukun wudhu merupakan bagian penting dalam berwudhu yang membuatnya mencapai keabsahannya. Ada 6 rukun wudhu, diantaranya ialah yang pertama niat. Setiap ibadah tentu diawali dengan niat, begitu pula saat berwudhu. Maka harus didahului niat. Niat ini dibaca dalam hati saat pertama kali membasuh bagian muka. Kemudian yang kedua, membasuh muka. Dalam berwudhu, batasan muka merupakan hal yang wajib diperhatikan. Batasan atas mulai tempat tumbuhnya rambut hingga bagian bawah dagu. Sedangkan batasan samping adalah telinga. Semua bagian yang ada dalam batasan tersebut wajib dibasuh secara keseluruhan. Yang ketiga, membasuh kedua tangan beserta kedua siku. Untuk berhati-hati saat berwudu, air dialirkan dari atas siku. Saat membasuh tangan kanan, maka tangan kiri menggosok untuk membersihkan. Begitu pula sebaliknya. Kemudian yang keempat, mengusap sebagian kepala. Untuk mengusap sebagian kepala dianggap cukup dengan cara membasuhnya, meneteskan air, atau menggosokkan tangan basah di atas kepala. Kemudian yang kelima, membasuh kedua kaki beserta mata kaki. Bagian kaki yang dibasuh adalah telapak kaki, punggung kaki, hingga di atas mata kaki. Seperti pada tangan, kaki juga digosok untuk menghilangkan kotoran yang menempel pada kaki. Kemudian yang keenam, tertib. Tertib yang dimaksud adalah berurutan, sehingga dalam berwudu harus diawali dengan niat terlebih dahulu, seraya membasuh muka, kemudian dilanjutkan dengan membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, dan membasuh kedua kaki beserta mata kaki. Agar wudu dianggap sah, keenam rukun wudu ini harus dilakukan secara keseluruhan. Pengertian berwudu juga merupakan salah satu cara mensucikan anggota tubuh dengan air. Seorang muslim diwajibkan bersuci setiap akan melaksanakan sholat. Berwudu bisa pula menggunakan debu yang disebut dengan tayamum. Adapun hukum berwudu itu wajib dilakukan oleh umat muslim ketika hendak melakukan ibadah sholat, tawaf di Ka'bah, dan menyentuh Al-Quran. Berwudu untuk menyentuh Al-Quran menurut pendapat ulama ada 4 mazhab adalah wajib. Adapun sunnah dalam berwudu, wudu bersifat sunnah apabila akan mengerjakan hal-hal berikut ini. Yang pertama, mengulangi wudu untuk tiap sholat. Kemudian yang kedua, bagi setiap muslim untuk selalu tampil dengan wudu. Yang ketiga, ketika hendak tidur. Yang keempat, sebelum mandi wajib. Yang kelima, ketika hendak mengulangi hubungan badan. Yang keenam, ketika marah. Yang ketujuh, ketika membaca Al-Quran. Yang kedelapan, ketika melantunkan azan dan iqamat. Yang kesembilan, ziarah ke makam Nabi Muhammad. Yang kesepuluh, menyentuh kitab-kitab syar'i. Kemudian ada pula syarat wudu. Syarat-syarat untuk berwudu antara lain beragama Islam, tidak berhadas besar, berniat, air yang digunakan harus suci, maka tidak sah berwudu dengan air yang najis. Kemudian adapun tamyiz, yakni sudah dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Kemudian menghilangkan hal-hal yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Kemudian jika seseorang selesai dari buang hajat, maka dia harus bersuci dahulu sebelum berwudu. Kemudian adapun pembatal wudu, yang pertama, keluar sesuatu dari lubang kelamin atau anus berupa tinja, kencing, kentut atau buang angin, dan semua hadas besar seperti keluarnya air mani, mazi, zima, haid, dan nifas. Kemudian tidur lelap
atau dalam keadaan tidak sadar, hilangnya akal karena mabuk, pingsan, dan gila, memakan daging unta, menyentuh kawasan sekitar kemaluan atau anus dengan telapak tangan atau jari-jari tanpa ada penghalang. Kemudian, ada pula sentuhan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram. Kemudian, mengangkat dan memandikan jenazah. Kemudian materi ketiga yang akan saya simpulkan yaitu tentang tayamum. Tayamum merupakan salah satu cara menghilangkan hadas atau najis dengan cara tidak menggunakan air, yaitu seperti menggunakan debu atau pasir. Bertayamum ini dijelaskan pula dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 6, yaitu yang berisikan, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dengan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur." Kemudian, yang kedua terdapat pada Quran Surah An-Nisa ayat 43, yang berisikan, "Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air, dan kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun." Kemudian, adapun hal-hal yang diperbolehkan dalam melakukan tayamum, yaitu yang pertama, tidak adanya air yang cukup untuk wudhu atau mandi. Kemudian yang kedua, tidak mampu menggunakan air seperti orang lemah, orang yang dipenjara, atau takut binatang buas. Kemudian yang ketiga, sakit atau memperlambat sembuh dari sakit bila menggunakan air. Kemudian yang keempat, jumlah air sedikit dan lebih dibutuhkan untuk menyambung hidup atau minum. Yang kelima, tidak adanya alat untuk menimba atau mendapatkan air, meskinya air ada dalam sumur misalnya. Yang keenam, takut habisnya waktu sholat, sedangkan untuk mendapatkan air sangat jauh. Kemudian yang ketujuh, kondisi yang sangat dingin dengan persyaratan tertentu. Ada pula rukun tayamum, yaitu yang pertama niat bersamaan dengan sapuan pertama, yang kedua mengusap seluruh bagian wajah dengan tanah, yang ketiga mengusap kedua tangan sampai siku, yang keempat melaksanakan dengan tertib. Dalam bertayamum tidak cukup berniat menghilangkan hadas saja, sebab tayamum tidak menghilangkan hadas. Dalam tayamum harus berniat untuk diperbolehkan sholat. Kemudian, sunnah tayamum ada 3. Yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, meniup kedua telapak tangan setelah menepukkan tangan ke debu atau pasir. Kemudian yang ketiga, mendahulukan anggota kanan dari yang kiri. Kemudian ada pun hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang membatalkan tayamum ada 3, yaitu semua hal yang membatalkan wudhu, melihat air yang bisa dipakai berwudhu, dan ridha. Hal lain yang dapat membatalkan tayamum ialah murtad atau keluar dari Islam. Kemudian, adapun kondisi dan situasi yang melarang seseorang bertayamum. Yang pertama, berhadas besar. Jika kondisi sudah ditemukan air yang berlimpah, maka wajib untuk mandi. Kemudian yang kedua, belum masuk waktu sholat. Kemudian yang ketiga, bertayamum untuk sholat hari raya ataupun sholat jenazah. Sekian penjelasan atau penyimpulan materi dari saya. Apabila ada kurang kata atau salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.